Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dari kelompok 2. Di sini saya menjadi moderator dari tugas pelajaran psikologi pendidikan yang bertemakan tentang dinamika perilaku individu, interaksi individu dengan lingkungan. Disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan adalah 1. Aan Andri, 2. Nina Nopiah, 3. Risa, Fakultas Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dosen pengampu Ibu Citra Krisma Islami MPD. Di sini yang akan menjadi pemateri adalah Aan Andri, Nina Nopiah, dan Risa. Dipersilahkan. Dinamika perilaku. Dinamika merupakan tenaga kekuatan yang selalu berkembang dan berubah. Bagi seseorang yang mengalami dinamika, maka mereka harus siap dengan keadaan apapun yang terjadi. Perilaku adalah suatu aktivitas manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa manusia dan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada. Dinamika perilaku adalah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Macam-macam perilaku. Yang ke-1, perilaku motorik adalah perbuatan jasmaniah. Yang kedua, perilaku kognitif adalah perilaku berhubungan dengan pemahaman, penalaran, pengenalan, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku konatif, motivasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, perilaku afektif, merupakan manifestasi dari penghayatan. Yang kelima, perilaku agresif, perilaku melukai orang lain. Yang keenam, perilaku normal, perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Yang ketujuh, perilaku abnormal, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Yang kedelapan, perilaku proposial, suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyesuaikan suatu keuntungan. B. Dinamika psikologis menurut para tokoh psikologi. Yang ke-1, dinamika psikologi menurut Sigmund Freud. Pandangan Freud terus berkembang selama karirnya yang panjang. Hasil kolektif tulisan-tulisan yang luas merupakan sebuah sistem rinci tentang perkembangan kepribadian. Freud mengemukakan 3 struktur spesifik kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga struktur tersebut diyakininya terbentuk secara mendasar pada usia 7 tahun. Struktur ini dapat ditampilkan secara diagramatik dalam kaitannya dengan aksesibilitas bagi kesadaran atau jangkauan kesadaran individu. ID merupakan sebuah keinginan yang dituntun oleh prinsip kenikmatan dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan ini. Yang seterusnya itu ego, merupakan sebuah pengatur agar ID dapat dipuaskan atau disalurkan dalam lingkungan sosial. Yang seterusnya yaitu superego. Superego sendiri adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan nilai baik, buruk, salah, benar, boleh, tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego, yaitu ID. 2. Dinamika psikologi menurut Abraham Maslow. Sebagai pelopor aliran psikologi humanistik, humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Adapun hierarki kebutuhan manusia, yang pertama kebutuhan psikologis atau dasar, yang kedua kebutuhan akan rasa aman dan tentram, yang ketiga kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, yang keempat kebutuhan untuk dihargai, dan yang kelima adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri.
aspek-aspek psikologis. Yang pertama, kognitif. Dalam kehidupan manusia, proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu. Sejalan dengan proses kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Yang kedua, emosi. Sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Yang ketiga, hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki pola interaksi yang konsisten. Motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti menggerakkan, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan atau persisten pada tingkah laku tersebut. Jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah perbuatan individu yang benar-benar didasari oleh suatu dorongan atau motif yang tidak dipengaruhi dari lingkungan. Yang termasuk motivasi intrinsik adalah alasan, minat, kemauan, perhatian, dan sikap. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan daya penggerak yang dapat menambah kekuatan dalam menghafal. Penyebab munculnya motivasi. 1. Motivasi berprestasi, yaitu motif yang berkompetisi bagi dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tertinggi. 2. Motif penghargaan, yaitu motif untuk mendapat pengenalan, pengakuan, penghargaan, dan penghormatan dari orang lain. 3. Motif aktualisasi. Kebutuhan ini ditempatkan paling tinggi dan berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Jadi, kesimpulannya adalah dinamika perilaku adalah perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan terciptanya tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.